Pria itu mengangkat lengan bajunya, memasukkan lengan ke dalam gua yang dalam tak berujung. Kemudian membuka 5 jarinya, berusaha keras untuk mengeluarkan benda asing di dalamnya. Namun, lubang yang sempit membuat lengannya sulit bergerak. Jadi dia mencoba untuk menarik kembali, tapi tidak ada yang menyangka lengan terjepit di dalamnya. Pria itu mulai merasa cemas, perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya. Melihat ekspresi kesakitannya tampak nyata, para sahabat di belakangnya pun ikut memegangi tubuhnya, mulai menarik ke belakang. Namun, itu tidak memberikan hasil. Sebaliknya, malah membuatnya semakin menderita. Untungnya, pria itu berhasil menyesuaikan posisinya. Lengannya akhirnya bisa bebas. Saat itu, aliran air juga mengalir keluar. Namun, pria itu terkejut menemukan cincin emas di tangannya tiba-tiba menghilang. Dia sedikit panik. Apakah ada sesuatu yang aneh di dalam? Yang lebih aneh adalah, aliran air yang keluar juga tiba-tiba terhenti. Pria itu terbangun dengan bingung. Di dalam gua pasti ada sesuatu yang bermain-main dengan mereka. Untuk menyelidiki lebih lanjut, dia terlebih dahulu menuangkan bubuk mesiu ke dalam tabung bambu. Kemudian memasukkan sebuah petasan ke dalamnya, menutupnya dengan rapat. Segera setelah itu, dia meletakkan bahan peledak buatan sendiri di antara celah batu. Mengambil api dari tangan Junghat, Robinson dengan tegas menyalakan sumbu tabung bambu. Segera kedua orang itu panik dan mulai mundur. Namun mereka sepenuhnya melupakan satu hal yang sangat penting. Tunggu, lalu bubuk mesiu yang tersisa. Namun saat ini, sudah terlambat untuk kembali. Mereka hanya bisa mencari tempat untuk bersembunyi. Ledakan ratusan kilogram bahan peledak bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Dengan suara yang menggelegar menggema di lembah, lubang yang baru saja sebesar lengan seketika mengalir arus air yang sangat besar. Belum sempat kedua orang itu pulih dari ledakan, tiba-tiba terlihat sebuah kotak aneh dikeluarkan, dan di atasnya terdapat gambar tengkorak. Adegan ini membuat kedua orang itu langsung terjaga, sambil juga menebak bahwa dia telah menyumbat aliran air tawar dari mulut gua. Ledakan yang bisa disebut seperti bom nuklir ini tidak merusak kotak sedikitpun. Ini semakin membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Di dalamnya pasti terdapat harta karun yang sangat berharga. Jadi untuk mencari tahu, kedua orang itu mulai mempelajari dengan seksama. Saat itu, Robinson menemukan bahwa kotak hanya memiliki satu sisi yang disegel dengan lilin. Segera dia dengan cepat memanggangnya dengan api terbuka. Seiring dengan lilin lebah yang terbakar oleh suhu tinggi, itu juga mulai menetes sedikit demi sedikit. Tiba-tiba sebuah kunci jatuh dari mulut gua ke tanah. Melihat benda aneh berbentuk aneh ini, Robinson juga segera menemukan posisi yang sesuai di kotak tersebut. Yang tidak mereka duga adalah, di atasnya terdapat 6 lubang kunci yang sama. Takutnya, hanya bisa dibuka dengan urutan tertentu. Namun setelah perhitungan mereka, ternyata ada 720 kombinasi yang berbeda. Beban kerja sebesar itu langsung membuat kedua orang tersebut kesulitan. Tapi saat itu, Junghat tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang. Setiap sisi kotak memiliki warna yang berbeda. Sesuai dengan kebiasaan kuno, mereka juga memiliki makna yang berbeda. Kuning melambangkan matahari, biru melambangkan langit, coklat melambangkan bumi. Setelah usaha tanpa henti dari kedua orang itu, akhirnya berhasil membuka lubang kunci terakhir. Detik berikutnya, tutup kotak tiba-tiba terbuka. Sebuah tengkorak yang telah terseal selama ratusan tahun langsung terlihat. Adegan aneh ini membuat kedua orang tersebut mundur terus-menerus. Setelah itu, untuk mengatasi rasa ingin tahunya, Robinson membawa Junghat kembali ke gua yang diledakkan dengan dinamit. Melihat lukisan dinding di batu, mereka juga menebak siapa yang ada di dalam kotak. 8 dari 10 kemungkinan besar dijadikan sebagai korban untuk dewa air. Mengapa hanya ada satu kepala? Rasa ingin tahu yang kuat membuat kedua orang itu tidak bisa menahan diri untuk masuk lebih dalam ke dalam gua. Mereka harus menemukan sisa-sisa anggota tubuh yang tersisa, lalu agar jiwa korban bisa mendapatkan ketenangan. Namun semakin dalam mereka berjalan, semakin menyeramkan suasananya. Saat itu, Robinson secara tidak sengaja menginjak jebakan, tanpa menyadari bahwa pintu batu di belakangnya sedang perlahan-lahan menutup. Ketika dia menyadari, sudah terlambat. Hanya dia sendiri. Dia berhasil keluar tepat waktu dari celah. Sementara itu, Junghat di sisi lain terjebak di dalam. Kejadian tak terduga itu membuat Robinson sangat ketakutan. Mengelus dinding batu di depannya. Namun dia menyadari bahwa ini sama sekali tidak bisa dibuka oleh manusia. Dia berusaha menenangkan dirinya. Segera setelah itu, dia terus mengamati lingkungan sekitarnya, dan mulai mencari petunjuk untuk menonaktifkan mekanisme. Saat itu, dia teringat akan sensasi aneh yang baru saja dirasakannya di bawah kakinya. Jadi dia segera berbaring di tanah. Ternyata dia melihat sebuah batu datar yang cekung. Lalu dia mengangkat kepala dan melihat ke sisi lain. Dan ada juga blok bluestone simetris. Menyadari keanehan itu, dia segera merangkak ke samping. Kemudian dia mengerahkan seluruh tenaganya. Dia menginjak batu datar yang menonjol ke bawah. Pintu batu yang tertutup akhirnya terbuka. Kedua orang itu akhirnya bisa bertemu.
Mereka menyadari bahwa tempat ini penuh dengan bahaya. Mereka tidak hanya tidak kembali ke jalan semula, tetapi mulai berjalan lebih dalam ke dalam gua. Tak lama kemudian, sebuah saluran air yang menggantung menghalangi jalan mereka. Melihat jurang yang dalam di bawah, Robinson terkejut dan ternganga. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, demi menemukan tulang belulang di ujung gua, meskipun sangat berbahaya, mereka tetap melangkah maju dengan tekad yang bulat. Namun, ketika dia berdiri di sana, dia langsung menyesal. Pemandangan di depannya membuat jantungnya berdebar kencang. Ketinggian ratusan meter membuatnya bergetar hanya dengan melihatnya. Belum lagi jika kakinya tergelincir. Itu akan membawa risiko fatal terjatuh dan hancur berkeping-keping. Namun, sampai saat ini, kedua orang itu tidak memiliki keberanian untuk kembali. Mereka hanya bisa memaksa diri untuk bergerak maju sedikit demi sedikit. Saluran air yang sudah lama tidak diperbaiki itu sudah rapuh seperti sepotong tahu. Batu bata yang membusuk dan pecah hampir membuat pria itu terjatuh dengan cara yang memalukan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa menjaga keseimbangan. Setelah insiden kecil yang baru saja terjadi, membuat Robinson harus bersikap hati-hati terhadap situasi yang dihadapinya. Namun, satu langkah yang goyah hampir membuatnya kehilangan nyawa. Pesawat berusaha menahan kepanikan di dalam hati. Berusaha agar mata tetap melihat ke depan. Namun saat itu, blok beton di belakang tiba-tiba muncul retakan. Tidak ada waktu untuk ragu. Keduanya segera mempercepat langkah. Akhirnya mereka sampai di seberang dengan selamat. Namun yang berbahaya adalah, jembatan kayu ini sama sekali tidak cukup untuk menopang kedua orang kembali. Tapi sekarang tidak bisa memikirkan itu. Hanya karena di sisi lain gua ada sesuatu yang lebih penting daripada nyawa mereka. Setelah melewati perjalanan yang panjang, mereka akhirnya tiba di lokasi tujuan akhir. Namun yang terlihat adalah hutan primitif. Suasana menyeramkan di sekitar, membuat Jumat secara naluriah mengeluarkan parang untuk melindungi dirinya. Tidak lama setelah tidak lama, keduanya menemukan sebuah peti mati raksasa tidak jauh dari situ. Dan di dalamnya terdapat mayat yang telah mereka cari lama. Segera Robinson tidak sabar untuk membuka tutup peti mati itu. Sebuah tulang tanpa kepala tiba-tiba terlihat kembali. Tidak ada waktu untuk ragu. Di sampingnya, Jumat dengan cepat memasukkan semua tulang belulang itu ke dalam ranselnya. Namun mereka tidak tahu, di belakang mereka ada sepasang mata yang menatap tajam kedua orang itu. Ketika Robinson bersiap untuk meninggalkan tempat itu, dia terhalang oleh seekor anjing liar. Perubahan mendadak itu membuat kedua orang itu terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi untungnya hanya ada satu. Mereka bisa 2 melawan 1. Namun ketika mereka berbalik, mereka melihat ada satu lagi di belakang. Namun masih bisa dihadapi. Masih bisa 1 lawan 1. Saat mereka akan bertarung dengannya, mereka terkejut menemukan bahwa anjing-anjing liar ini ternyata bertarung secara berkelompok. Situasi yang baru saja baik itu seketika berubah. Sekarang satu-satunya cara adalah melarikan diri. Kedua orang itu tanpa ragu langsung pergi. Menuju jalan yang mereka datang, mereka mulai melarikan diri. Saat itu, 3 anjing liar juga dengan cepat mengikuti. Begitu memasuki gua, Robinson segera mematahkan cabang pohon untuk menutup pintu gua. Hal ini juga memberi mereka berdua waktu. Dan segera mereka tiba di jembatan kayu yang goyang itu. Menghadapi situasi di mana ada harimau di depan dan pengejar di belakang, Robinson memutuskan untuk bertarung sampai mati. Segera, ia membuka lengannya lagi. Dengan tegas, ia melangkah maju. Namun, melihat batu-batu di jembatan terus jatuh, mereka berdua patah hati. Pada saat ini, sedikit saja kelalaian bisa membuat mereka jatuh ke jurang yang dalam dan hancur. Di bawah tekanan yang ekstrim, mereka tidak bisa tidak mempercepat langkah. Namun, saat ini, retakan di jembatan juga semakin parah. Untungnya, sebelum putus, kedua orang itu sudah sampai di seberang. Melihat 2 anjing liar mengikuti melalui jembatan kayu, mereka segera berbalik dan pergi. Setelah melarikan diri dari gua, Robinson segera membongkar semua tiang yang menyokong pintu gua. Meskipun batu-batu kecil sementara menutup pintu gua, namun celah yang mengalir masih membuat salah satu anjing liar menemukan celah. Sudah berapa lama dia mengikuti bau dan sampai di sebuah pantai bersama kedua orang itu. Saat itu, Jumat melihat musuh yang datang dengan ganas. Dia mengambil karung yang berisi tulang belulang. Lalu dia melemparkannya ke arah laut. Yang mengejutkan adalah, ketika tulang belulang jatuh ke laut, anjing liar yang akhirnya berhasil mengejar, ternyata dengan ajaib membiarkan kedua orang yang sudah kelelahan itu. Saat itu, Robinson sepertinya mulai menduga sesuatu. Mungkin tugas anjing liar itu hanya menjaga tulang belulang yang dianggap sebagai korban oleh suku. Ketika jiwa kerangka ini mendapatkan ketenangan, tugasnya pun selesai. Pria itu baru saja berbalik. Namun, dia sama sekali tidak menyadari tebing di belakangnya. Dalam keadaan yang tidak terduga, seluruh tubuhnya pun terguling dari lereng. Kejadian tak terduga membuat pria itu tidak sempat melakukan tindakan pencegahan apapun. Untungnya, setelah berguling ratusan kali, sebuah batang pohon besar menghalangi di depannya.
Namun, saat pria itu hendak menghela napas lega, kejadian tak terduga terjadi lagi. Dan batang pohon yang seharusnya menyelamatkan nyawa pria itu, juga dari ketinggian beberapa meter di udara, menjatuhkan dirinya dengan keras di atas kedua kakinya. Rasa sakit yang hebat membuatnya tidak bisa menahan teriakan. Saat itu, Robinson juga cepat-cepat merangkak dari luar lubang ke bawah. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terkejut. Hanya sekejap, Junghad mulai berteriak karena lukanya tergores. Bahunya sudah terlepas. Jika tidak segera ditolong, mungkin akan berbahaya bagi nyawanya. Robinson yang berbahan beludru terus ragu. Sekali berbalik, dia sudah berada di sisi lain. Namun ketika melihat ada celah kecil di antara tunggul yang ditopang oleh dua batu besar, dia merasa situasinya tidak seburuk itu. Namun yang terpenting, dia harus menggeser benda raksasa ini terlebih dahulu. Dia mengangkat sebuah batu, diletakkan 20 cm dari tunggul. Segera setelah itu, dia mengambil sebatang kayu, kemudian letakkan di antara kedua belah pihak. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan tenaga. Dia mulai menggunakan prinsip tuas yang dipelajari di sekolah menengah, untuk mengangkat tunggul yang beratnya beberapa ton. Namun sayangnya, kayu di tangannya sudah sangat tua. Sedikit saja ditekan, kayu itu langsung patah menjadi dua. Robinson yang kehilangan alatnya langsung menjadi sangat marah. Awalnya ingin mencari satu lagi. Namun saat ini, Junghad sudah dalam bahaya dan tidak bisa menunda lagi. Dalam keadaan darurat, dia tiba-tiba mendapatkan ide. Sepertinya dia teringat sesuatu. Dia mengikuti dinding batu untuk memanjat keluar dari lubang. Setelah kembali ke permukaan, dia tidak berani berhenti sejenak. Segera setelah itu, dia mengambil sebuah kapak tajam dari sebuah rak kayu. Ketika dia kembali ke lubang, dia menemukan bahwa tempat itu sudah dipenuhi air. Setelah mencicipi sedikit, Robinson segera mengerti apa yang terjadi. Ternyata ini adalah gua pasang. Yang lebih rendah dari permukaan laut, adalah banyak air laut, yang mulai mengalir masuk ke dalam lubang dari celah-celah. Seiring dengan pasang surut, tempat ini akan segera terendam sepenuhnya. Waktu mendesak, dia mengangkat kapak dan memotong ke arah tunggul. Serpihan kayu beterbangan. Robinson semakin cepat memotong, melihat keadaan tuannya yang terdesak. Namun, Junghad malah tertawa. Dia mulai membujuk Robinson untuk menyerah. Kapak kecil ini ingin memotong tunggul dengan diameter hampir 1 meter. Pasti akan memakan waktu beberapa jam. Takutnya pada saat itu air laut sudah menenggelamkan seluruh lubang. Namun, kedua orang ini telah bersama begitu lama. Mereka sudah memiliki perasaan satu sama lain. Jadi dia pasti tidak akan meninggalkan Junghad. Namun, yang buruk adalah, saat itu, bahkan kapak juga mulai mogok. Melihat papan yang terputus menjadi dua, Robinson putus asa. Jadi dia mencoba mengangkat tunggul dengan kedua tangannya. Namun, tindakannya seperti semut yang mencoba menggoyang pohon. Itu tidak ada gunanya. Sementara itu, air laut di dalam lubang semakin banyak. Hampir saja seluruh wajah Junghad tertutup. Saat kedua orang itu merasa mengapa Tuhan begitu kejam, Robinson tiba-tiba melihat sesuatu. Dari mulut gua, akar pohon menjulur ke bawah. Hanya dalam sekejap, dia langsung memikirkan cara untuk melarikan diri. Tidak ada waktu untuk ragu. Robinson langsung bertindak. Jadi dia pertama-tama mencari kapak yang patah di dalam air. Kemudian dia memanjat keluar dari lubang itu lagi. Segera dia menggunakan kapak untuk memotong semua akar pohon di sekitarnya. Di bawah tatapan terkejut dari Junghad, dia mengikat akar pohon itu di atas tunggul. Dan metode Robinson, yaitu mengikat beban di ujung lain dari tali pohon. Selama benda itu jatuh dari ketinggian, maka itu akan dengan mudah mengangkat tunggul di sisi ini. Sekarang hanya bisa berharap pada keajaiban. Jika kali ini gagal lagi, maka dia benar-benar tidak akan memiliki tempat untuk beristirahat. Segera setelah itu, Robinson meletakkan akar pohon di atas cabang yang berada di atas lubang. Kemudian dia berlari tanpa henti menuju ujung yang lain. Dan saat itu, air laut sudah sepenuhnya mengubur Junghad. Robinson yang tidak menyadari, juga pada saat itu tiba di tepi jurang. Dia mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong benda berat ke bawah. Diiringi dengan tarikan besar yang menekan, tunggul Junghad akhirnya terangkat. Junghad terengah-engah dengan napas berat. Baru saja dia bisa merasakan dengan jelas. Satu kakinya sudah melangkah ke ambang kematian. Lebih beruntungnya, Junghad, kecuali bahunya yang sedikit terkilir, bagian lainnya ternyata tidak terluka sama sekali. Namun, bencana menyimpan berkah. Berkah juga menyimpan bencana. Ketika kedua orang itu tiba di tepi laut, mereka menemukan bahwa kapal yang bisa membantu mereka melarikan diri dari pulau terpencil ini sudah terbawa oleh air laut yang pasang. Robinson dan Junghad, aku hanya bisa melihatnya pergi tanpa suara. Robinson yang terjebak di pulau terpencil selama lebih dari 10 tahun, akhirnya melihat sebuah kapal muncul di permukaan laut. Tapi dia harus berteriak minta tolong. Sebaliknya,
dia bergegas pulang dengan sangat cepat. Segera setelah itu, dia menggunakan tali yang dibuatnya untuk meluncur cepat ke rumah pohon. Setelah memutar mekanisme di sampingnya, dia mengangkat senapan dan menatap tajam ke depan. Saat pasir halus perlahan jatuh di atas tiang kayu, itu mengaktifkan perangkap. Dia dengan tegas menarik pelatuknya, dan peluru itu langsung mengenai sebuah wajan datar. Seperti domino, melalui satu demi satu katrol. Mekanisme yang rumit, akhirnya berhasil menyalakan api di puncak gunung. Tapi ketika Robinson dengan penuh sukacita tiba di tepi pantai, dia menemukan bahwa yang mendarat adalah sekelompok pencuri. Dia yang tidak tahu apa-apa menyapa dengan sangat antusias. Namun yang didapatkan adalah peluru dari pihak lawan. Meskipun Robinson menjelaskan bahwa dia tidak memiliki niat jahat, namun, niat sekelompok bajak laut untuk membunuh demi kesenangan tetap tidak padam. Melihat mereka datang dengan niat buruk, Robinson segera melarikan diri ke dalam hutan yang penuh dengan bahaya. Terjebak di pulau terpencil selama tak terhitung hari dan malam. Dia sudah sangat mengenal tempat ini. Segera setelah itu, sambil berlari, dia mengaktifkan perangkap yang telah dia pasang. Sementara itu, bajak laut yang terus mengejarnya, sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang mengintai. Dengan banyaknya anak panah yang meluncur dari tabung bambu, salah satu bajak laut yang berada di belakang, seketika dia tertembus dan menjadi seperti landak. Kematian rekan mereka membuat dua orang yang tersisa menjadi waspada. Kemudian mereka mulai mengamati sekeliling. Mereka juga segera menemukan sebuah tanda di batang pohon. Namun, pada saat itu, bajak laut di belakang secara tidak sengaja mengaktifkan perangkap di bawah kakinya. Perhatikan tanda-tanda ini, ada yang tidak beres. Bahkan tidak sempat berteriak minta tolong. Dia terjebak dan digantung di udara oleh perangkap. Masih mengira bahwa rekannya pergi mencari di tempat lain. Bajak laut terakhir berbalik dan melanjutkan pengejaran. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai pelajaran, setiap langkah si janggut lebat, ia akan dengan lembut menyentuh tanah dengan tongkatnya. Takut jika satu saat lengah, ia akan terperosok ke dalam jebakan. Mendengar jeritan menyedihkan, Robinson masih mengira bahwa ia telah menangkap beberapa orang sekaligus. Maka ia pun mengendurkan kewaspadaan. Namun di detik berikutnya, sebuah peluru melesat tepat di sampingnya. Ternyata bajak laut terakhir belum mati. Dalam situasi genting, seorang pria kulit hitam tiba-tiba muncul. Dengan segenap tenaga, ia menarik busur dan memasang anak panah. Hujan panas ketika menembus bahu bajak laut. Dan orang yang datang itu adalah Junghad, yang diselamatkan Robinson dari tangan kanibal. Setelah itu, kedua orang tersebut mulai menanyai bajak laut tentang tujuan mereka ke pulau terpencil ini. Awalnya, ia tampak tidak takut mati. Hingga Junghad berpura-pura ingin mengobatinya. Saya sudah bilang semuanya. Ternyata sekelompok bajak laut ini secara tidak sengaja mendapatkan peta harta karun. Berdasarkan petunjuk di atas, mereka menemukan tempat ini. Namun, mereka tidak tahu lokasi harta karun yang tepat. Mendapatkan jawaban yang memuaskan. Namun, mereka memilih untuk membantu mencabut panah yang tertancap di bahu satu sama lain. Dan setelah Robinson memahami tujuan mereka, dia juga melepaskan permusuhan. Karena dia ingin menggunakan kapal bajak laut untuk meninggalkan tempat ini. Segera dia ingin pergi ke tepi pantai untuk bernegosiasi dengan kapten. Namun, pada saat itu, kepala bajak laut tiba-tiba muncul. Mengetahui bahwa Robinson telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Dia ingin meminta bantuannya untuk mencari lokasi harta karun. Tanpa ada diskusi apapun mengenai lokasi tersebut, kepala bajak laut kemudian mengancam Robinson dengan senjata untuk dijadikan tenaga kerja gratis. Dan memberinya peta berbentuk manusia yang menggambarkan seluruh pulau terpencil. Robinson sangat terkejut, namun pada saat yang sama juga memikirkan keselamatan dirinya dan Junghad. Hanya karena berdasarkan tingkat kebengisan para bajak laut, begitu mereka menemukan harta karun, takutnya kedua orang itu akan mati tanpa tempat peristirahatan. Mereka hanya bisa berpura-pura tidak mengerti peta ini. Melihat Robinson tidak kooperatif, pemimpin bajak laut memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak akan terlupakan seumur hidup. Secara acak, dia menembak dan menghabisi bawahannya yang baru saja gagal menjalankan tugas. Kemudian dia menangkap Junghad dan hendak melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Agar tidak menjadi alat bagi orang lain, dia berusaha keras melepaskan diri dari ikatan lawannya. Segera setelah itu, dia dengan tegas melompat ke jurang yang dalam. Semua orang mengira dia berhasil. Dia sendiri sudah terjatuh dengan tubuh hancur. Pemimpin bajak laut di sampingnya segera mendekat untuk memeriksa keadaan. Melihat jurang yang dalam tak berujung, secara alami, dia mengira pria itu pasti sudah mati. Namun tidak tahu bahwa saat itu Junghad, dalam sekejap saat jatuh, dia berhasil menangkap tonjolan di tebing. Namun dia masih berada dalam situasi berbahaya. Ketinggian ratusan meter saja sudah membuatnya menggigil hanya dengan melihat. Belum lagi jika tangannya tergelincir. Setiap saat bisa ada krisis mematikan yang membuatnya jatuh menjadi daging cincang. Saat ini dia menempel erat pada dinding. Dia terengah-engah dengan napas yang berat. Sampai saat ini, dia hanya bisa memaksa diri untuk memanjat ke atas. Junghad berusaha menahan kepanikan di dalam hatinya. Kedua tangannya menggenggam erat tonjolan di tebing.
Segera setelah itu, kedua kakinya menginjak batu. Dia mulai bergerak ke atas langkah demi langkah. Dengan cepat, dia berhasil memanjat dari udara dengan cara yang ajaib. Namun, para bajak laut masih mengawasi dengan tajam di samping. Jika dia keluar sembarangan, mungkin hanya ada jalan mati. Jadi, Junghat memanfaatkan saat mereka lengah. Dia diam-diam melarikan diri dari samping. Namun, meskipun dia berhasil melarikan diri dengan aman, dia tidak melarikan diri sendirian. Sebaliknya, dia bergerak di antara pepohonan di hutan. Dengan cepat bergegas kembali ke arah rumah pohon. Hanya karena tuannya, Robinson, masih terjebak di tangan sekelompok bajak laut. Setelah sampai di rumah, dia segera memanjat ke lift. Kemudian memutar saklar. Dengan roda gigi yang terus berputar, liftnya juga naik dengan cepat. Dengan bantuan platform angkat, dia segera tiba di markas rahasia mereka berdua. Segera dia tidak berani menunda sedikit pun. Menggantung senjata yang dibuat Robinson di tubuhnya. Kemudian mengambil busur dan panah yang ada di samping. Berbalik dan pergi untuk menyelamatkan tuannya. Mengandalkan jejak yang ditinggalkan Robinson di sepanjang jalan, Junghat segera menyadari bajak laut yang sedang menggunakan roda untuk menyeberangi jembatan. Melihat beberapa orang sudah mengendurkan kewaspadaan, dia mengangkat busur dan panahnya, mengincar kepala bajak laut yang tidak jauh. Melihat bahwa tembakan pertama tidak mengenai sasaran, Junghat kembali terjebak dalam hujan panah kedua. Namun dalam situasi yang terganggu, dia malah menembakkan panah ke bagian selangkangan Robinson. Dan bajak laut yang menyadari, segera menahan tuannya di depan mereka. Dengan sandera di tangan lawan, Junghat sama sekali tidak berani bertindak sembarangan. Segera meletakkan busur dan panah yang dipegangnya. Namun tidak disangka, kelompok bajak laut ini semakin berani. Mereka malah memaksanya untuk melompat dari tebing lagi. Meskipun Junghat agak gelap, tapi dia tidak bodoh. Setelah ragu sejenak, dia hanya bisa berbalik dan pergi mencari cara lain. Sementara itu, pulau terpencil ini kedatangan beberapa tamu tak diundang. Mereka adalah pasukan pengawal laut, yang datang khusus untuk menangkap bajak laut. Dan salah satu dari mereka menemukan Junghat saat melakukan pencarian. Melihat nyawanya kembali berada di tangan orang lain, dia segera mengeluarkan parang dari pinggangnya. Segera setelah itu, Junghat mengangkat pengawal yang pingsan. Mereka tiba di markas besar mereka. Karena tujuan kedua belah pihak adalah menghapuskan bajak laut, maka mereka bisa bekerja sama. Kemudian, Junghat memimpin mereka mulai mencari lokasi kelompok itu. Di sisi lain, Robinson juga memanfaatkan ketidakWaspadaan kepala bajak laut. Dia melompat ke bawah air terjun di sampingnya. Meskipun ada kolam sebagai penyangga, namun, kekuatan benturan yang besar tetap membuatnya pingsan. Saat itu, bajak laut yang menyadari segera mengejarnya. Namun, pada saat yang sama, pasukan pengawal juga menemukan mereka. Maka kedua kelompok itu pun saling tembak. Saat itu, Junghat menemukan Robinson di kolam. Dan dia juga memberitahu tentang melihat pasukan pengawal. Segera setelah itu, kedua orang itu menemukan mereka. Melihat semua bajak laut ditangkap, Junghat ingin maju dan pergi bersama mereka meninggalkan pulau terpencil ini. Namun, dia dihentikan oleh Robinson. Hanya karena kelompok ini adalah bagian dari kekuatan musuh mereka sendiri. Begitu mengikuti mereka, itu sama dengan domba masuk ke mulut harimau. Setelah mendengar kata-kata tuannya, Junghat baru menyadari. Setelah itu, kedua orang itu kembali ke rumah pohon. Mereka kembali ke kehidupan yang tenang dan stabil itu.